بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang tentu keduanya akan menjadi tiket utama kita menuju ke surga, insya Allah. Allah dengan kemahamurahannya memudahkan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengemban amanah wahyu dari Allah dan telah menyampaikan semua amanah itu. Tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini atau umat manusia secara umum kecuali sudah disampaikan oleh beliau. Baik yang besar, yang kecil, yang wajib, yang sunnah. Maka karena jasa yang besar ini sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Selain itu juga karena dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah libur yang cukup panjang selama Ramadan dan juga Idul Fitri, maka kita akan melanjutkan ta'lim kita insyaAllah. Kembali saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikhlaskan niat untuk hadir dalam majelis ilmu. Di sini kita bukan berarti saya lebih pintar atau seseorang dari kita lebih pintar daripada yang lainnya, tetapi sama-sama menuntut ilmu. Kita menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Di pembukaan materi kita setelah lebaran ini saya akan sampaikan poin-poin dulu. Yang pertama adalah materi kita akan berisi selama bulan Juli berjalan full insyaAllah 4 atau 5 kali pertemuan Senin ini kalau ada pekan kelima. Tetapi di bulan Agustus libur lagi sebulan karena saya harus bimbing haji. Dan haji minimal perjalanannya biasa 23 sampai 25 hari. Maka kemungkinan 1 bulan. Dan insya Allah September kita akan kembali lagi biidnillahi ta'ala. Maka insya Allah kita padatkan jadwal kita dalam ta'lim ini. Dan bagi teman-teman yang memang sudah rutin mengikuti walaupun saya safar, ada live tentunya di Instagram, di Facebook, di YouTube bisa diikuti insya Allah. Baik, Alhamdulillah, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kemarin menjelang libur Ramadan, bahasan kita pas rukun Islam yang keempat masalah Ramadan. Dan sekarang Alhamdulillah menjelang bulan Zulhijjah dan haji, bahasan kita juga dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, pasal ke-12 masalah haji dan umrah. Kalau kita bicara masalah haji, berarti umrah masuk di dalamnya. Tapi kalau kita bicara umrah sendiri, maka tentu haji tidak masuk di dalam perincian karena umrah sunnah sementara haji itu wajib. Dan haji adalah salah satu dari rukun Islam yang semestinya setiap muslim menjadikannya sebagai program hidupnya. Minimal niat. Dan pernah saya jelaskan waktu dari awal-awal kita bahas rukun Islam, masalah solat, masalah zakat, masalah puasa, dan sekarang kita bahas masalah haji. Dari 5 rukun Islam, semuanya wajib. Tapi ada yang wajib tidak ada toleransi di situ. Bisa kufur kalau seseorang memungkirinya. Syahadat dan sholat. Kemudian ada yang wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain bagi orang yang punya udzur. Atau bisa diganti dengan fidyah bagi orang juga yang punya udzur. Ya. Kalau orang yang diganti dengan puasa seperti orang yang wanita yang haid, nifas. Kemudian musafir, orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau orang yang sudah pikun atau sakit tidak mungkin diharapkan kesembuhannya maka boleh diganti dengan fidyah. Itu puasa Ramadan. Dan yang ketiga jadi saksi bahasan kita. Ada 2 rukun Islam yang wajib tetapi ini tanda kutip kata sebagian ulama adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat hambanya mau menyempurnakan gak rukun Islamnya. Karena dikatakan dia bagi yang mampu. Zakat dan haji. Di sini teman-teman saya sudah pernah ingatkan dan saya ingatkan kembali. Kita tidak boleh sama sekali terkurung di kalimat bagi yang mampu. Dan kita mengambil sisi negatif. Misalnya kita mengatakan saya tidak mampu, ya sudahlah. Saya nggak usah pikirin zakat, nggak usah pikirin haji.
Orang yang seperti ini pada saat meninggal, dia tidak berdosa. Karena memang tidak mampu. Tetapi dia kehilangan peluang mendapatkan pahala. Karena semestinya dia bisa meraih pahalanya walaupun hanya dengan niatnya. Saya pernah membahas sebuah tema tapi berbeda dengan tema ini tentunya. Biasanya kalau saya sebut kalimat ini, laki-laki pada semangat semua. Ya. Saya pernah bahas masalah poligami pada saat itu. Kemudian seorang ustadz sempat mendengarkan ceramah saya itu pada saat dia diundang di salah satu kota. Terus tiba-tiba dia telepon saya lalu dia mengatakan, "Ana pertama kali mendengarkan ada bahasan yang bisa kita raih pahala dengan niat. Walaupun Ana tahu bahasan itu. Karena Ana dengar ceramah antum mengatakan minimal orang yang tidak bisa poligami dia niat supaya dapat pahalanya. Atau yang jomblo-jomblo terus khawatir dengan waswas syaitan. Tidak mau menikah, niat menikah. Minimal. Kalau niat kan tidak perlu melamar. Tidak butuh mahar. Tidak butuh kesiapan apa-apa, cuma niat. Maka kalau meninggal dapat pahalanya. Ini kita bahas dalam masalah haji dan zakat. Kita bahas masalah haji malam ini. Maka minimal diniatkan. Bukankah setiap tahun seperti beberapa hari akan datang ini kita akan lihat banyak bus-bus jemaah haji sering lewat. Banyak orang cuma mengatakan, oh itu jemaah haji. Kloter berapa ya? Dari kota mana ya? Sebatas itu. Itu gak ada gunanya buat antum. Apa manfaatnya buat kita? Dia akan bermanfaat kalau kita dengan tulus dari hati mengatakan, ya Allah, andai saja engkau berikan aku peluang seperti mereka, aku akan lakukan yang sama. Maka bisa sama pahalanya mereka. Kan begitu hadits Bukhari. Yang kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Sudah pernah saya jelaskan itu. Yang paling pertama adalah yang Allah karunia ilmu dan harta lalu dihabiskan di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Semoga kita termasuk insya Allah ini. Yang kedua orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, andai saja engkau mengaruniakan aku harta sama dengan fulan. Tadi orang yang sibuk menginfakkan hartanya. Maka aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Kedua orang ini pahalanya sama. Maka jangan sia-siakan itu. Setiap kali kita melihat peluang atau kesempatan, ataupun ada orang yang memang sudah melakukan perbuatan kebaikan dan kita belum bisa, maka minimal diniatkan. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan untuk bisa mengerjakannya. Ini dalam pembukaan bahasan kita tentunya. Karena haji ini akan terulang setiap tahunnya. Ya. Dan bagi anda yang Allah mudahkan untuk mengerjakan haji dan umrah, kerjakanlah apa yang sering dikerjakan oleh para salafus saleh. Mereka kalau suruh menginjakkan kaki di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, di musim haji, atau mereka mengerjakan ibadah umrah pun yang sunnah, maka selalu kalimat yang mereka ucapkan dalam doa mereka, ya Allah jangan engkau jadikan ini waktu terakhirku di kota suci Mekah. Pada saat mereka mengamalkan ini, sebagian salaf mengatakan aku terus mengerjakan ibadah haji sampai 70 kali, 70 tahun. Sampai aku malu dengan Allah. Dan pada tahun beliau tidak mengucapkan lagi kalimat doa itu, meninggal dunia. Maka ini contoh saja. Artinya, raih pahala itu. Dan kita bisa dapatkan, bukan tidak bisa. Asal memang mau meniatkannya. Tetapi ulama membatasi juga niat ini akan bisa mendatangkan pahala pada saat orang betul-betul dalam kondisi ikhlas meniatkannya dan memang dalam kondisi tidak mampu. Misal dia tidak ada duit memang, tidak ada kesempatan, tidak dapat visa untuk haji. Kemudian dia bertekad dalam hatinya ingin sekali mengerjakan kalau dia dikasih kesempatan, maka itu dapat pahala yang sama dengan orang yang haji. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia bisa bayar travel, dia bisa haji tapi dia nggak mau, cukuplah saya niat saja. Maka ini tidak dapat tentunya. Ya. Jadi ini perlu difahami supaya jangan terluputkan peluang-peluang pahala yang sangat banyak. Berapa banyak orang yang umroh akhi dan ukhti tiap hari. Travel bersaing untuk memberangkatkan jemaah umroh mereka. Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan hanya dengan niat. Kalaupun kita tidak mampu. Ya Allah kalau saya juga punya peluang saya ingin umroh bersama. Mungkin kita dengar keluarga, dengar kerabat, dengar teman-teman yang umroh ataupun haji kita bisa niatkan untuk itu. Paham gak ini? Alhamdulillah. Allah jadi saksi kalau saya sudah sampaikan.
Baik, kita masuk ke bahasan kita insya Allah. Pasal ke-12, haji dan umrah. Materi pertamanya, masalah hukum haji dan umrah serta hikmahnya. Kenapa diperintahkan? Poin A, hukum haji dan umrah. Haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim dan muslimah yang mampu melaksanakannya. Jadi mampu di sini masuk dalam 3 hal. Sebagian ulama mengatakan kemampuan materi, kemampuan zat atau bekal. Ya, ini materi masuk dalam masalah bekal. Yang kedua itu adalah kemampuan fisik dan juga yang ketiga kemampuan perjalanan. Ya. Maka ini kalau ada maka dia kena kewajiban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Al-ayah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Juga dikuatkan dengan sabda Nabi SAW tentang hukum wajibnya haji ini bagi yang mampu. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, atau syahadatain dalam kurung 2 kalimat syahadat. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 8 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 16. Haji juga merupakan kewajiban yang dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga, semuanya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-Hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu'. Saya ulangi, Al-Hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu hanya 1 kali seumur hidup. Dan orang yang melakukannya lebih dari 1 kali, maka itu adalah hukumnya sunnah. Hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 1721 dan Imam Ahmad juga 2637, Al-Hakim jilid 1 halaman 608 dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Dan ini teman-teman menandakan memang untuk masuk ke dalam surga itu mudah sekali asal seseorang mau. Mengamalkan 5 rukun Islam itu bukan hal yang susah. Syahadat mudah sekali diucapkan dan tinggal dijaga. Yakin tentang Allah, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Muhammad Nabi SAW adalah utusan Allah. Salat dalam 24 jam Allah hanya minta 5 waktu yang wajib. Selebihnya sunnah. Dan dikerjakan pun yang sunnah gak ada masalah. Yang penting wajibnya. Subuh cuma 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Ini ringan sekali. Dan waktunya juga ada jeda. Di antaranya kita bisa beraktivitas yang lain. Yang ketiga zakat. Zakat setahun sekali. Dan itu pun kalau mencapai syarat nisab, haul dan nisab. Setahun sekali. Itu pun persentasenya cuma 2,5% dari seluruh total harta untuk membersihkan harta kita yang mungkin sudah masuk 1000% selama 1 tahun. Ramadan setahun sekali. Sebulan dari 12 bulan. Dan haji sekali seumur hidup. Amalkan ini, istiqamah, masuk surga. Dapat bidadari. Pasti senyum kalau bidadari. Baik, selanjutnya kata beliau, tetapi disunnahkan atau disukai pula jika haji diulangi setiap 5 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Inna abdan sahahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'isha yamdi alaihi 5 awamin la yafidu ilayya la mahrum. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya dan aku luaskan penghidupannya yang dijalaninya selama 5 tahun tapi ia tidak datang kepadaku, niscaya benar-benar dicegah dari kebaikan. Ini diriwayatkan Ibn Hibban jilid 9 halaman 16, Al-Baihaqi jilid 5 halaman 262 dan beliau mempersoalkan sanadnya. Maksudnya masih diperbicarakan sanadnya, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat di sini sebagai dalil karena sebagian ulama fikih memegangi sebagai dalil. Dan kalau tidak salah sekarang pemerintah Saudi pun itu memberikan izin 5 tahun sekali, ya, selama Masjidil Haram mungkin belum selesai, untuk mengurangi kepadatan di sana, ya. Kata beliau, sedangkan umrah hukumnya adalah sunnah wajib, yakni pada dasarnya sunnah, tapi ada kewajiban melaksanakannya berdasarkan firman Allah Ta'ala
dalam Al-Baqarah 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Juga sabda Nabi SAW, hujja an abika wa'tamir. Hajilah atas nama ayahmu dan berumrahlah. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1810 dan An-Nasai 2637, Ibnu Majah 2906, Tirmidzi 930 dan beliau mensahihkannya. Tentu sabda Nabi SAW yang disebutkan hadis terakhir yang kita bacakan ini, itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW bagi seorang sahabat yang sempat meminta izin untuk mengumroh dan menghajikan ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan. Maka Nabi SAW mengatakan, haji dan umrohlah buat ayahmu. Dan di sini teman-teman sekalian, dikatakan sunnah wajib, artinya kalau orang punya kemampuan, kemudian dia tidak melaksanakannya, sebagian ulama mengatakan dia berarti bisa terhitung mendapatkan dosa. Karena umroh bagian daripada haji, walaupun dia hukumnya sunnah ya. Yang kita sayangkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, ya, orang-orang yang kelihatan sudah mulai punya pendapatan, dia bisa umroh tapi nggak mau dikerjakan. Dan ini unik sekali. Kadang-kadang nanti sudah tua sekali, sudah didorong dengan kursi roda. Bukan tidak boleh, tapi kenapa dia tunda sampai dia tua? Pada saat dia masih muda, energik, ya, bahkan dia bisa membantu orang lain pada saat di sana. Dia bisa melakukan banyak hal, tidak ketinggalan sholat berjamaah. Ya, itu lebih baik dibandingkan dia harus ya, membebankan orang lain pada saat pergi umroh. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa bergabung dengan umumnya jemaah kalau lagi ada paduan-paduan tertentu karena dia harus menggunakan kursi roda. Walaupun ini bagi orang yang sudah tua tidak ada masalah. Tapi kalau masa mudahnya dia bisa dan dia tidak lakukan, ini jadi tanda tanya. Oleh karena itu maka mulai sekarang bisa diniatkan dan juga kalau mau menabung di sini khusus masalah ibadah boleh saja. Ya, boleh saja. Dan ini satu hal yang sangat baik. Kemudian dikatakan yang ditujukan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau, sungguhnya ayahku telah lanjut usia sehingga ia tidak mampu menunaikan haji, umrah, berkendaraan dan untuk perjalanan jauh. Maka Nabi memerintahkan untuk haji dan umrah. Itu poin A berhubungan dengan masalah hukum haji dan umrah. Kita masuk poin B-nya, hikmah haji dan umrah itu sendiri. Kenapa disyariatkan? Di antara hikmah disyariatkannya haji dan umrah adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Ta'ala di akhirat. Di akhirat kelak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man hajja hadal bait atau man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubika yawma waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah lalu dia tidak bersenggama dan tidak, sebenarnya makna rafath ini adalah mengucapkan kalimat syahwat ya, dan tidak berbuat kefasikan atau kejahatan, maka dia keluar bebas dari dosa-dosanya, bersih atau bersih seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan Imam Muslim nomor 1350. Tentu hikmah ini banyak sekali ditulis oleh para ulama ya. Tidak kurang dari 20 sampai 30 hikmah dalam masalah haji dan umrah. Saya akan coba sebutkan apa yang saya terlintas. Yang pertama sekali adalah agar semua orang beriman melihat secara langsung Baitullah atau Ka'bah. Karena memang pada saat awal diperintahkan haji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Ibrahim alaihissalam, maka perintah Allah kepada Ibrahim, panggillah manusia untuk mengerjakan haji. Sampai Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril, "Wa ma yablughu sauti?" Sampai di mana suaraku bisa memanggil manusia nih? Maka Jibril mengatakan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ibrahim AS pergi ke salah satu gunung tertinggi di Arafah. Kemudian beliau mengangkat suaranya untuk memanggil orang haji. Maka datanglah orang-orang pada saat itu haji. Suara Ibrahim AS disampaikan oleh Allah kepada semua orang beriman di pelosok muka bumi ini. Maka memang di sini dipanggil untuk datang melihat Baitullah sebagai kesaksian bahwa saya memang ada rumahnya Allah di muka bumi. Dan ini bukan baru kita, umat Muhammad SAW. Seluruh umat-umat sebelum kita mengetahui tentang Baitullah ini. Disebutkan dalam buku-buku sirah atau sejarah, bagaimana awal tersebarnya agama Yahudi di Jazirah Arab. Itu disebabkan karena ada satu orang namanya Tabban As'ad. Orang ini Raja Yaman. Dia suka berdagang, bisnis. Kemudian
dia pernah mampir ke kota Madinah, membawa anaknya di sana karena anaknya juga suka berbisnis. Terjadilah interaksi bisnis antara anaknya dia sama orang-orang Mekah. Setelah selesai terjadi transaksi, maka Tabban ini meninggalkan anaknya di sana. Dan anaknya ternyata cekcok dengan masyarakat Madinah, terbunuhlah dia. Ribut dengan masyarakat, terbunuh. Tabban marah, dibentuk pasukan besar dari Yaman menuju ke Madinah. Lalu dia mengepung Madinah, terjadi peperangan. Pada saat itu dia sempat kagum dengan penduduk Madinah. Karena dia belum pernah menghadapi peperangan seperti peperangan menghadapi masyarakat Madinah yang nanti setelah Nabi SAW lahir menjadi kaum Ansar. Gitu kan? Orang-orang yang mulia. Jadi mereka pagi hari sampai siang itu bertempur. Berperang sama musuhnya. Tapi di sore hari dan malam hari mereka mengirimkan obat dan makanan buat musuh-musuhnya. Ya. Tapi itu tidak mengoyahkan niatnya. Sampai keluar 2 pendeta Yahudi dari Madinah, dari dalam Madinah, lalu menanyakan, wahai raja, apa yang anda inginkan? Dia bilang, saya ingin hanguskan bumi kota ini. Dan menghukum penduduknya, kenapa anak saya dibunuh? Maka kedua pendeta itu mengatakan, anda tidak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini adalah mahjarun Nabi. Tempat hijrahnya Nabi. Apa yang kau maksudkan dengan Nabi? Ditanyalah agama Yahudi, dijerangkanlah oleh kedua pendeta Yahudi tersebut. Dan mereka kedua pendeta Yahudi mengetahui yang akan hijrah adalah Nabi SAW. Intinya pada saat itu Tabban As'ad masuk agama Yahudi. Menganut agama Yahudi pada saat itu. Kemudian dia mengajak kedua pendeta ini menuju ke Yaman. Dengan tujuan agar negeri Yaman bisa meninggalkan penyembahan api pada saat itu. Menuju ke Yaman, rupanya mereka melewati Mekah. Mereka melewati Mekah. Karena kalau kita petahkan Jazirah Arab, Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Di bawahnya ada Mekah. Di bawah sekali di selatan ada Yaman. Berarti orang kalau dari Madinah mau ke Yaman melewati Mekah. Ya. Zaman dulu jalurnya begitu. Walaupun sekarang juga tetap seperti itu. Cuma mungkin jalur pesawat cukup banyak sekarang ya. Atau jalur darat. Tapi zaman dulu jalur setapak. Itu padang pasir. Memang cuma dari jalur Madinah ke Mekah. Makanya dulu orang-orang Mekah pun kalau berdagang ke negeri Syam pasti melewati Madinah. Kafilah-kafilahnya ditahan oleh kaum muslimin. Gitu kan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, sampailah di Mekah. Kemudian ada suku namanya Huzail. Suku ini tidak menyukai penduduk Yaman. Tidak suka juga. Berarti penduduk Yaman Tabban As'ad. Tidak menyukai juga penduduk Mekah. Selalu ribut. Maka mereka datang kepada Tabban sambil mengatakan, wahai raja, maukah anda harta yang banyak dan tidak ada kekuatan yang bisa melawan anda? Kata Tabban, tentu saja. Lalu mereka mengatakan di dalam kota ini di Mekah ada satu rumah, maksudnya Ka'bah. Di bawahnya banyak tertimbun harta. Memang zaman itu orang-orang karena memuliakan Ka'bah, walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka banyak yang mendatangkan emas, taruh di dalam Ka'bah, ada yang menimbunnya di dalam Ka'bah. Jadi banyak sekali perhiasan-perhiasan di situ. Maka Tabban As'ad mengatakan, tentu saya mau. Disiapkanlah pasukan. Waktu lagi gemuruh pasukan disiapkan. Kedua pendeta Yahudi ini lalu mengatakan, anda mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Mekah. Ini katanya di sini ada satu rumah, banyak perhiasan. Masyarakatnya lemah. Saya bisa ambil. Maka kata kedua pendeta tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam sirah. Ya, bahwasanya sesungguhnya, anda dapat berita dari mana? Kata Tabban As'ad, dari suku Huzail. Maka kata kedua pendeta tersebut, sungguh Huzail tidak mau untuk anda kecuali kehancuran. Gak bisa buat apa-apa. Kami tidak pernah mengetahui, ini saksi bahasan kita, kami tidak pernah mengetahui ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Jadi kedua pendeta Yahudi ini memberikan kesaksian tentang Ka'bah rumahnya Allah. Jadi bukan cuma kita sekarang. Memang rumah ini sudah dikenal dari zaman dulu. Gitu. Bukan baru sekarang. Dan ini sebuah kesaksian yang pasti mereka tahu. Maka Tabban As'ad bertanya, lalu apa saran kalian? Kata kedua pendeta tersebut, tawaflah di situ. Lalu kata Tabban As'ad, kalian kenapa tidak ikut? Kalian juga ikut kepada saya. Kata mereka berdua, kami adalah pendeta. Kami tidak mungkin tawaf di situ sementara ada berhala-berhala. Maka Tabban As'ad pun masuk, tawaf. Dan dia tertidur dekat Ka'bah. Lalu dia mimpi dia memberikan kiswah atau kainnya Ka'bah. Maka dia pun memberikan kain katun dari Yaman. Kemudian hari kedua dia mimpi dia berikan kain yang lebih baik. Maka dia terus memberikan kain. Maka terjadilah pada saat itu penetapan kiswah Ka'bah sampai hari ini. Karena di zaman Nabi SAW Nabi tidak mengubah sistem itu, ya. Tapi saksi bahasan kita, Ka'bah ini bukan cuma kita yang tahu, orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu kalau itu Baitullah. Jadi hikmah yang sangat luar biasa adalah datang melihat Baitullah itu sebuah ibadah tersendiri. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama dari Spanyol, itu beliau berkata, ini fatwa beliau dalam masalah fikihnya ya. Beliau mengatakan kalau orang berada depan Ka'bah, ya, maka
Yang dianjurkan adalah pada saat dia sholat dia lihat ke Ka'bah, bukan lihat ke tempat sujudnya. Ini pendapat beliau Ibnu Hazm. Walaupun umumnya jumhur ulama mengatakan tidak. Tetap saja kita jalankan sunnah Nabi untuk melihat ke tempat sujud. Tapi karena ingin memuliakan Ka'bah dan melihatnya, sampai beliau mengatakan kalau depan Ka'bah itu dalam fikihnya, dan itu diamalkan pada saat itu oleh banyak orang. Ya, sampai sekarang pun masih ada yang menerapkan fikih Ibnu Hazm. Maka mengatakan melihat Ka'bah. Dan kita disunnahkan oleh Nabi SAW kalau lihat Ka'bah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta'ala ya adal jalali wal ikram. Berarti melihatnya saja sebuah ibadah, membaca sesuatu, ya. Jadi ini hikmah yang luar biasa. Kemudian hikmah yang lain, yang kedua adalah bergabungnya kita atau mengamalkannya kita atau membuktikan dulu. Yang kedua itu membuktikan dulu bahwasanya memang Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbukti ada maqam Ibrahim. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran yang nyata. Bekas pijakan kaki Ibrahim. Kalau Ka'bah betul yang dibangun ini adalah di Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim. Makanya sampai semua orang yang tawaf, ya, umrah ataupun haji, disunnahkan setelah tawaf, sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Untuk mengenang itu memang khusus. Nabi Ibrahim AS pada saat bangun Ka'bah, beliau setiap kali habis bangun, mundur ke belakang untuk memastikan bangunannya sudah rata atau belum. Kemudian juga terbuktinya adanya air yang sangat mulia, Zam-Zam, yang sudah masyhur. Di antara hikmah adalah meminum langsung Zam-Zam dari sumbernya, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang minum Zam-Zam langsung dari Masjidil Haram, maka Zam-Zam itu mengandung 2 manfaat besar. Manfaat yang pertama adalah manfaatnya sebagai air Zam-Zam yang memang Allah berikan di situ kalau minum mustajab doa dan bisa mengenyangkan, ya, bisa menggantikan fungsi makanan. Juga Zam-Zam ini setiap saat mendengarkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat sholat 5 waktu. Jadi seperti air yang diruqyah. Maka mengkonsumsi langsung dari Masjidil Haram itu berbeda. Punya hikmah-hikmah yang luar biasa. Gitu. Dan kita jadi tahu juga ternyata memang Zam-Zam ini sebuah keajaiban. Karena sampai sekarang saya pernah baca sendiri penelitiannya itu. Dan sampai sekarang pemerintah Saudi juga menyebarluaskan. Sumur Zam-Zam itu punya keunikan. Setiap hari dikuras banyak sekali. Berapa miliar orang yang minum. Penduduk Mekah saja kalau minum dari satu sumur secara rasional habis sumur itu. Kalau satu kota minum dari satu sumur, jumlahnya jutaan orang habis. Bagaimana dengan seluruh dunia? Tidak berhenti-berhenti orang datang dari seluruh dunia. Jutaan orang. Masjidil Haram sekarang makin diluaskan. Makin banyak orang. Uniknya air Zam-Zam itu kalau lagi dikuras diambil. Dia hanya turun sampai titik tertentu saja. Saya pernah lihat sendiri itu. Dipasang di museum di Mekah. Jadi sumur Zam-Zam diibaratkan tingginya sekian meter. Saya tidak ingat sekarang. Air Zam-Zam itu selalu kalau dikuras. Hanya turun sampai titik tertentu. Sampai dikasih warna di sumur itu. Ada foto-fotonya juga. Dikasih ke warna. Yang uniknya sebanyak apapun air Zam-Zam dikuras tidak pernah turun dari garis itu. Tidak pernah sampai ke mata airnya langsung. Dan dalam hitungan menit saja, kalau sudah berhenti dikuras, dia akan naik dan sampai garis tertentu saja. Tidak pernah meluap, tumpah. Selalu naik, jadi selalu ada di antara 2 ini saja. Itu nggak mungkin terjadi. Sebuah kejadian yang memang di luar akal manusia yang membuktikan itu adalah ada campur tangan ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sendiri punya hikmah. Karena orang haji dan umrah pasti akan konsumsi ini. Yang keempat hikmah yang diambil juga oleh para ulama adalah bertemunya antara muslim sama muslim yang lain. Jadi kita pada saat umrah, kita pada saat haji, kita jadi sadar bukan cuma kita orang Islam ini. Sebelah kita tawaf ada orang hitam, sebelah kita ada orang bule, sebelah kita ada orang Arab, ada orang Melayu, semuanya ada. Dan ternyata kita tidak sendirian. Dan umat ini umat yang bergerak. Jumlahnya selalu banyak. Berarti menandakan agama ini juga agama yang benar. Penganutnya makin banyak gitu kan. Makin disoroti, makin ditekan, makin disebarkan berita negatif, makin banyak. Dan sudah ada pengakuan, penelitian secara internasional kalau agama yang paling berkembang adalah Islam. Dan kita sebagai orang Islam tidak perlu ragu dengan masalah itu. Ada penelitian, tidak penelitian kita sudah yakin. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi SAW tidak ada rumah kecuali akan menganut Islam. Baik dalam keadaan mulia, dia mau terima atau dia terhina. Yang tidak mau masuk Islam di zaman Nabi Isa AS turun nanti, itu terima Islam atau dibunuh. Semua seluruh dunia ini akan menjadi Muslim. Ya, itu juga hikmah yang luar biasa.
Kemudian adanya kesetaraan, hikmah yang lain, yang kelima. Pada saat orang lagi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, atau lagi tawaf, laki-laki semua pakai baju yang sama. Mau presiden, mau masyarakat biasa, sama bajunya. Dianjurkan untuk tidak berjahit, kalau laki-laki, warnanya putih. Kita tidak bisa bedakan mana presiden, mana pedagang, mana ini. Kecuali mungkin cuma menggunakan nama travelnya. Tapi pada saat tawaf, pada saat sa'i, gitu kan. Paling jauh sekarang, kalau ada tamu-tamu kerajaan, itu cuma dijaga oleh polisi, tapi tawaf tetap di tempat yang sama. Gitu kan. Maka ini menandakan juga ada kesetaraan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan. Dan terlalu banyak hikmah yang kita bisa ambil tentunya dari masalah haji dan umrah. Walaupun di sini boleh menyebutkan satu hikmah. Di antara hikmahnya adalah pembersihan dosa yang terjadi kalau orang haji dengan syarat tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi teman-teman kalau pilih travel haji dan umrah ini teliti benar. Ya. Jangan asal umrah dan haji. Sayang sekali. Saya lihat kadang-kadang pada saat saya balik umrah itu saya temukan orang di pesawat ya, atau di sana seperti tidak ada sesuatu ruh keimanan yang didapatkan. Karena tetap di sana pacaran, tetap di sana lakukan kemaksiatan, tiba dari umrah membuka aurat lagi dan segala macam hal yang terjadi. Padahal sebenarnya ada tujuan-tujuan utama. Dan Anda kalau hadir di sini punya travel haji dan umrah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harusnya menjadikan itu ajang dakwah. Karena orang berangkat haji dan umrah itu jiwanya siap untuk didakwahi. Beda dengan orang kalau tidak sedang berangkat. Dia ingin bertobat, dia ingin ya untuk berubah, dia ingin ibadah. Ya, bahkan saya tahu sendiri orang yang pernah ikut umrah bersama kami, ternyata dia masih jarang sholat di Indonesia. Alhamdulillah selama umrah dia sholat dan alhamdulillah insya Allah saya berharap setelah dia pulang pun komitmen dia akan menjaga sholat itu. Jadi pada saat itu jiwa sangat siap untuk didakwahi. Harusnya ini ditunggangi dengan baik. Itu semua berhubungan dengan masalah poin B, hikmah haji dan umrah. Kemudian materi kedua, syarat-syarat wajib haji dan umrah. Kewajiban haji dan umrah atas seorang muslim diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama Islam. Sehingga selain orang Islam tidak dituntut menunaikan haji dan umrah. Bahkan ibadah-ibadah lain selain keduanya. Karena iman merupakan syarat sahnya dan diterimanya segala perbuatan. Ya, jadi walaupun dia bolak-balik haji dan umrah, ingin tahu tidak ada pahalanya. Sampai dia syahadat. Ya. Kemudian yang kedua, berakal. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada orang gila. Ya. Kemudian yang ketiga itu syarat-syarat yang sudah masyhur. Yang ketiga balik. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada anak kecil sampai ia balik atau dewasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rufi al-qalamu an thalath. Anil majnuni hatta yufiq, wa anil naimi hatta yastayqid, wa anil sabi hatta yahtalim. Pena atau hukum diangkat dari 3 orang, tidak ditulis. Orang gila sampai ia sadar, orang tidur sampai ia bangun, dan anak kecil sampai ia bermimpi. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 1330, Abu Daud nomor 4399. Tentu khusus masalah anak-anak, kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak saya bawa anak saya masih belum balik? Boleh. Dan Anda sebagai orang tuanya dapat pahalanya. Sesuai dengan hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pada saat akan masuk ke Mekah, haji, ada beberapa suku-suku Arab yang sempat masuk Islam, di tangan para da'i-da'i, kemudian mereka menuju ke Mekah. Di tengah jalan bertemu dengan kafilah hajinya Nabi SAW. Maka Nabi sempat bertanya, siapa kalian? Mereka mengatakan kami dari suku ini. Ada di antara mereka bertanya karena tidak pernah lihat Nabi SAW. Zaman dulu tidak ada foto, orang tidak tahu. Lalu mereka bertanya, siapa anda ini? Kata Nabi SAW, aku adalah Rasulullah. Maka seorang ibu tiba-tiba menggendong anaknya, mengatakan, ya Rasulullah, apakah untuk anak kecilku ini ada haji? Kata Nabi SAW, iya. Dan kau akan dapat pahalanya. Maksudnya dia boleh diajak haji. Tapi belum mendapatkan apa-apa di situ. Ada sebagian ulama yang berijtihad mengatakan kalau anak kecil dibawa haji ataupun umroh dan dia waktu itu belum balik, kapan dia balik Allah akan berikan pahalanya. Walaupun belum gugur kewajiban dia ya. Jadi tetap nanti pada saat balik dia wajib mengerjakan haji pada saat mampu. Ya. Kemudian yang keempat mampu, yaitu mempunyai bekal dan biaya perjalanan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala
dalam surah Al-Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Al-ayah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karena itu, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama menjalankan ibadah haji dan tidak pula mempunyai bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya, jika ia mempunyai keluarga, maka haji dan umroh tidak wajib baginya. Begitu juga orang yang mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama perjalanan haji dan untuk keluarganya, tetapi ia tidak mendapatkan kendaraan dan ia tidak mampu berjalan kaki, atau ia mendapatkan kendaraan tetapi perjalanannya tidak aman karena dikhawatirkan terjadi sesuatu atas dirinya atau hartanya, maka ia pun tidak wajib melaksanakan haji dan umrah karena tidak adanya kemampuan tersebut. Jadi di sini juga masuk dalamnya kalau ada peperangan ya terjadi. Khawatirkan misalnya naik pesawat zaman sekarang pun tapi terjadi lintas pesawat-pesawat tempur yang bisa menghancurkan atau mengganggu pesawat-pesawat jemaah haji misalnya. Maka pada saat itu juga boleh diundur di tahun setelahnya. Ya, di waktu sudah lebih aman. Materi yang tentu di sini masuk juga perlu saya titik beratkan kalau ada di antara kita yang tidak mampu secara materi kemudian ada orang yang mau membiayainya. Dia nggak boleh menolak ya. Karena kalau dia mampu secara fisik tapi tidak mampu secara materi. Lalu ada orang mengatakan sudah kamu haji aja saya yang biayai. Dia nggak boleh nolak. Kalau apalagi hanya kena urusan duniawi, misalnya urusan kerjaan, urusan apa, dia bisa izin, gitu kan? Tidak boleh dia tolak itu, karena pada saat itu berarti dia sudah mampu. Juga dari sisi lain, kalau kita diberikan dana untuk haji atau umrah tidak boleh dialihkan ke yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Kalau syarat uang itu untuk haji dan umrah tidak boleh dialihkan ke yang lainnya. Ya. Dan saya bisa mengatakan, ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, kalau seandainya ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz saya punya uang pas-pasan untuk umrah atau pas-pasan untuk haji. Mana yang saya dahulukan? Ini dulu atau saya bisnis dulu? Maka saya bahasakan haji dan umrah terlebih dahulu. Ya, karena nanti akan dibahas dalam salah satu keutamaannya adalah haji dan umrah akan mendatangkan kekayaan. Kita masuk materi ketiga tentang masalah anjuran melaksanakan haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Pembuat syariat Allah Sang Pencipta yang Maha Suci sangat menganjurkan kedua ibadah yang agung ini, yakni haji dan umrah, dan sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya serta menyeru mereka kepadanya dengan berbagai cara. Kami akan memberikan contoh mengenai motivasi yang bermacam-macam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, thumma jihadun fi sabilih, thumma hajjun mabrur." Perbuatan yang paling utama yang harus dikejar seorang muslim adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jihad di jalannya, N-nya besar kata ganti Allah. Kemudian haji yang mabrur. Mabrur artinya mengikuti syarat dan rukun sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 26 dan Imam Muslim nomor 83. Hadis yang kedua yang merupakan motivasi atau menjadi motivator untuk mengerjakan haji dan umrah ini adalah sabda Nabi SAW, "Man hajja hadal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubi kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka dia keluar atau bebas dari dosa-dosanya bersih seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan Muslim 1350. Itu dimaksud dengan senggama juga di sini. Rafath itu lebih tepatnya adalah kalimat syahwat, ya. Karena kalau lagi pakai ihram, maka mengucapkan kalimat yang mengundang syahwat pada pasangan halal saja nggak boleh. Istri, suami, boleh bersebelahan, boleh bergandengan. Tapi kalau sudah menyinggung, nanti malam ya, nggak boleh. Atau apalah bahasa-bahasa ke sana, nggak boleh diucapkan. Walaupun halal suami istri, apalagi kalau tidak halal. Ya. Karena tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia lakukan maka ini maksiat kepada Allah SWT. Dia harus beristighfar dan bertobat, gitu kan?
Tapi kalau dia sampai melampaui lebih daripada itu, dia melakukan hubungan biologis sementara dia ihram, batal umrohnya. Hajinya juga batal. Kalau haji plus dia harus berkurban, kena denda. Plus lagi dia harus ulangi hajinya tahun depan. Kalau masih dalam keadaan berihram. Dan berihram pada saat haji, itu yang wajib 2 hari, kalau diikuti dengan sunnah 3 hari. Karena haji dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Tanggal 8 dan tanggal 13 awal dan akhir sunnah. Hari Tarwiyah tanggal 8 dan akhir hari Tasyrik tanggal 13. Yang wajib adalah 9, 10, 11, 12, 4 hari. Jadi kalau teman-teman haji ONH plus sampai 23 hari itu untuk memperbanyak ibadah sholat di sana. Karena di sana juga biasanya hotel-hotel menjual satu paket haji. Antum mau tinggal cuma 4-5 hari dengan tinggal sebulan atau 20 hari hampir sama biayanya gitu. Makanya biasanya dipakai untuk ibadah gitu kan. Maka ini tentunya perlu difahami juga kalau haji itu ya, kalau dikerjakan tadi saya katakan tidak boleh ada hubungan biologis karena membatalkan dan dia harus ganti dengan haji di tahun depannya dan dia harus membayar dam. Dia harus membayar dam. Tetapi kalau sudah lewat masa ihram, karena masa ihram itu sebenarnya yang jadi 4 hari wajib haji 9, 10, 11, 12. Yang wajib pakai ihram 2 hari, 9 dan 10. Nanti akan kita rincikan tentang perjalanan haji itu ya. Tepatnya hari Arafah, pagi hari tanggal 9, kemudian malamnya tanggal 9 adalah hari Muzdalifah. Besoknya hari Nahar, hari Idul Adha, ini sudah hari kedua, boleh buka ihram kalau sudah melakukan satu dari 3 kegiatan. Yaitu jumrah, melontar, atau berkurban, atau tawaf ifadah. Nanti kita jelaskan di rincian haji. Belum kita masuk ke sana. Kita masih membahas tentang keutamaannya. Tetapi, kalau seseorang masih dalam keadaan ihram, kemudian dia berhubungan biologis, belum sempat tahallul, di 2 hari tadi itu ya, yang wajib di sini, maka berarti batal hajinya. Dan dia harus membayar dam atau nyembelih hewan, plus lagi dia mengulangi hajinya di tahun depan. Ya, itu dengan pasangan halal. Bagaimana dengan orang yang melakukan pada yang haram, gitu kan? Sudah nyata-nyata batal semuanya, gitu. Maka ini yang dibahas dalam hadis tadi. Siapapun yang melaksanakan haji, dia tidak bersenggama, saya dengan pasangan halalnya selama dia pakai ihram dan tidak berbuat kefasikan. Fasik artinya kejahatan. Semua jenis kejahatan masuk dalam istilah fisq. Ya, apapun sifatnya, berkelahi, apalah, menguturkan kata-kata, apa ya, ini pokoknya semua tidak boleh. Harus dihindari. Kalau itu dia bisa jaga, maka dia akan keluar bebas dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan yang kedua. Motivator yang kedua. Yang ketiga adalah hadis Nabi SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1773 dan Imam Muslim 1349. Tentu hadis ini ada potongan awalnya ya. Al-umratu ilal umrati mukaffaratun lima bainahuma wal hajjum mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Antara umrah ke umrah yang lain adalah pembersihan dosa di antara keduanya. Misalnya antum umrah tahun lalu, sekarang umrah lagi, maka pembersihan dosa-dosa kecil di antaranya. Dan haji yang mabrur mengikuti syarat dan rukunnya, ya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Artinya selain dibersihkan dosanya juga akan dijamin masuk ke dalam surga. Walaupun sebagian ulama menarik sebuah relevansi dari 2 hadis ini. Karena hadis tadi yang pertama, hadis Bukhari Muslim menjelaskan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini tentu akan memberikan ya, konsekuensi hadis yang kedua. Artinya dengan dosa bersih masuk surga. Otomatis ya. Ada juga yang mengatakan terpisah, pembersihan dosa sendiri. Masuk ke dalam surga pun itu adalah keutamaan tersendiri. Yang keempat adalah sabda Nabi SAW, jihadul kabir wal dhaif wal mar'atil hajjul mabrur. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang lemah dan wanita adalah haji yang mabrur. Hadis ini riwayat An-Nasa'i nomor 2626 dengan lafaz tanda kutip haji dan umrah. Ya, berarti ada tambahannya maksudnya. Di sini dikatakan jihad besar, ya, itu jihad yang sangat
besar nilai jihad itu yang dianjurkan bagi orang yang tua, orang lemah dan perempuan adalah haji yang mabrur. Riwayat Abu Daud, riwayat An-Nasai ditambah dan umroh. Menjadi pahala jihad buat mereka. Di situ ada juga footnote nomor 1165 di bawah. Haji mabrur adalah haji yang bersih dari semua jenis dosa dan penuh dengan perbuatan-perbuatan baik dan berbagai kebajikan atau kebaikan. Ini juga tentu ada riwayat Bukhari, pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang masalah jihad bagi wanita, maka Nabi SAW mengatakan jihad kalian adalah haji. Adalah haji. Dan ini berarti ada motivasi yang sangat besar, walaupun orang itu sudah tua, walaupun dia lemah, perempuan pun dianjurkan untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1773. Sebenarnya hadis ini sudah disebutkan sebelumnya ya. Makanya di footnote-nya sama. Hadis Bukhari nomor 1773. Footnote nomor 1166 dengan footnote nomor 1163 sama. Tapi potongan awal tidak ditulis di awal. Yang saya sudah bacakan hadisnya. Kata Nabi SAW, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illal jannah. Pelaksanaan umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya atau tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Sebagaimana anjuran di atas kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Allah yang maha tinggi juga mengancam orang yang meninggalkan haji dan umrah dan memperingatkan agar tidak menyepelekan pelaksanaan kedua ibadah ini dengan menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bolak-balik pergi ke negara orang kafir tidak jelas hanya dengan alasan rekreasi lah, liburan lah, tapi tidak pernah menginjakkan kaki umrah ataupun haji. Ini malah bisa kena ancaman. Ini disabdakan oleh Nabi SAW, Man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw man'un min sultanin jair walam yahuj falyamut insya yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak, bukan karena sakit, bukan karena memang terlilit utang, karena sudah mendesak dan dia mampu. Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalanginya atau larangan dari penguasa yang zalim. Tiba-tiba naudzubillah dijajah dan tidak boleh keluar penduduk negara tersebut misalnya. Tetapi ia tidak melaksanakan haji. Tidak ada udzur itu semua. Tidak ada ditahan oleh pemerintahnya. Tidak sakit yang menghalanginya. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Utang yang terlilit misalnya. Atau ketidakmampuan. Hendaklah ia mati jika ia mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi sebutkan di jilid 3 halaman 334. Kata ulama ini hadis yang paling tegas. Ancaman bagi orang yang mampu lalu tidak mau haji dan umrah. Dianggap pada saat dia mati Yahudi atau Nasrani. Seperti kadang-kadang kafir. Jadi Nabi SAW cuma kasih pilihan. Suruh pilih. Mati seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Dua-duanya kafir. Dan kata Nabi SAW tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi yang mendengarkan aku diutus menjadi Rasul. Kemudian mereka tidak beriman kecuali mereka dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Kecuali mereka masuk neraka. Nah, berarti ancamannya sangat tegas di sini. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah, tapi ia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Diriwayatkan Tirmidzi nomor 812. Hal ini juga berdasarkan firman Allah yang maha tinggi dan maha suci dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kata sebagian ulama ini ancaman yang sangat tegas dari Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari orang yang tidak melaksanakan haji sementara dia mampu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau pajak kepala dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Tirmidzi, riwayat ini
Maaf, disebutkan oleh Baihaqi di jilid 4 halaman 334 dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ya. Nah, ini berarti menandakan Umar bin Khattab melihat kalau orang yang memang punya kemampuan lalu memungkiri ya, nggak ada kewajiban haji itu. Gak usah urus saya, nggak mau haji, bangkang. Bisa sampai pada tingkat kufur. Seperti memungkiri rukun Islam. Ya. Kalau dia nasihati dan dia menerima, dia akan amalkan sekarang sudah telat, tahun depan lah, segala macam itu tidak ada masalah. Jadi ini sampai tegas, Umar menyuruh memungut jizyah. Sementara jizyah dipungut dari siapa? Hah? Orang kafir. Ya? Jizyah nggak dipungut dari kaum muslimin. Jizyah itu upeti. Kalau kita pergi bawa pasukan jihad ke satu wilayah, kemudian kita tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, bayar jizyah, upeti. Allah mengatakan hatta yu'tul jizyah an yadi wa hum sagirun. Mereka harus membayar jizyah, ya, upeti itu dalam keadaan mereka terhina. Kalau mereka nolak juga diperangi. Jadi jizyah bukan diambil dari kaum muslimin, tapi Umar suruh ambil dari umat Islam yang punya kemampuan tapi tidak mau haji, ambil jizyah. Lalu Umar tekankan mereka bukan muslimin. Jangan keluar dari Islam. Saking tegasnya berhubungan dengan masalah ini. Jadi selain motivasi yang sangat besar dari beberapa dalil tadi untuk haji dan umrah, juga dari sisi lain ada ancaman yang sangat tegas bagi orang yang tidak mau melakukannya. Ini berhubungan tentu dengan masalah keutamaannya. Baiklah kalau gitu insya Allah kita bertemu lagi di Senin akan datang melanjutkan bahasan tentang haji ini. Berhubungan dengan masalah rukun-rukun dan tata cara pelaksanaannya insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita pada hari ini dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.